Ya, halo, assalamualaikum. Hari ini gue bakal ngasih tahu barang untuk hacking. Ada 3 barang yang gue mau kasih tahu fungsinya. Yang pertama itu adalah, pasti kawan-kawan tau lah, ini produk Array. Harganya murah, cuma 115.000. Ini ada beberapa jenis sih. Ada yang paling murah, harganya tuh 75.000, tapi dia nggak ada senternya. Ini namanya, mungkin kalau teman-teman pendaki pemula awam yang belum tahu, biasanya tuh kalau bahasa Indonesianya kan ini namanya tongkat. Ya benar, tongkat. Tapi kalau dalam istilah pencinta alam, ini namanya tuh trekking pole. Oke, ini trekking pole ya. Fungsinya apa? Ini fungsinya itu buat tumpuan. Jadi bisa buat tumpuan, bukan cuma pundak ya. Jadi ini bisa juga buat tumpuan. Jadi kalau misalnya capek, jadi bisa ya ininya dagunya disenderin gitulah. Bisa juga buat pelindung kalau misalnya ada kayak ular atau binatang-binatang lainnya yang berbahaya, jadi bisa diketok tak gitu. Begitu. Caranya gimana? Oke, caranya ini kan pendek nih. Ini kita putar. Di sini tuh ada bacanya open dan lock. Jadi kita open, kita buka sampai kendor, diusahain bukanya itu manjang itu pelan-pelan, dan di sini pun ada senti-sentiannya. Panjangnya mau berapa terserah kita dan tergantung ukuran badan kita. Jadi jangan cepet-cepet, takutnya pernya tuh keluar. Nah di sini ada stop ya, jadi diusahain sampai stop. Di stop ini udah mentok. Nah kalau udah, kita lock. Jadi kita putar sampai kenceng. Oke. Nah ini udah kenceng. Di sini di bawah juga ada lagi. Sama kayak yang pertama tadi. Diputar, dikendorin sampai stop. Diusahain pelan-pelan, baru kencengin lagi. Oke. Kalau udah kenceng baru bisa buat jadi senderan. Gitu. Jadi bukan cuma pundak, pacar doang loh. Tongkat pun bisa jadi senderan. Nah terus di sini ini ada center. Jadi trekking pole itu ada yang ada center, ada yang nggak ada center. Kalau ini ada trekking pole yang ada centernya. Jadi ini pun bisa dikatasin, bisa dikebawahin, tergantung selera kita. Caranya kalau buat nyalain senternya ini, dia nggak ada tombol. Jadi temen-temen nggak usah nyari tombol, karena cara nyalain senternya ini pun cuma diputar aja. Jadi dikendorin. Ini karena nggak ada baterainya ya, jadi nggak nyala. Baterainya pakai baterai jam yang kecil 3 buah. Ini dalamnya kayak gitu. Jadi 3 buah. Kalau di Array sendiri sih udah include sama baterainya, jadi udah aman, tinggal pakai aja. Jadi kalau mau nyalahin, cuma kencengin sama dikendorin, gitu. Jadi gitu aja. Paling itu aja sih. Terus ada nih bawahnya. Bawahnya ini dia ada karet. Karetnya ini dia bisa dilepas. Fungsinya apa? Biasanya tuh, jadi bukan diputer ya, dicopot. Jadi fungsinya itu di sini tuh kayak bisa buat di area-area pasir atau tanah. Nah kalau karet ini jadi area-area yang kemungkinan tuh licin, kayak misalnya batu yang berlumut tuh, jadi nggak kepleset gitu pas lagi kita sendiran atau bertumbuh pada trekking pole ini. Oke, paling ini aja dari item yang pertama. Kita ke item yang kedua. Ini mungkin bagi teman-teman pendaki pemula
terlihat sepele, tapi ini sebenarnya tuh malah penting. Ini itu pisau multifungsi. Pisau itu sangat penting karena bisa buat memotong bahan makanan ataupun keperluan lainnya, kayak misalnya potong tali ataupun potong-potong kayu untuk buat dijadiin alat pembakaran buat masak gitu. Jadi di sini ada beberapa macam pisau. Gak pisau aja sih, banyak. Kalau di Arey sendiri harganya itu macam-macam. Ada yang 75.000 sampai harga 200.000. Itu yang sedang, yang kokoh pokoknya. Ada juga yang seperti kayak golok, itu juga ada, tapi harganya cukup lumayan. Oke, kita buka satu-satu ya. Item pertama. Di sini ada, nah ini pisaunya. Kalau ini pisaunya kecil, oke. Jangan coba-coba diiris karena tajam, oke. Set. Yang kedua, oke, ini ada gunting. Set. Gunting nih. Gunting juga fungsinya meskipun nggak terlalu penting ya kalau di gunung, tapi ini mungkin cukup berguna kalau kita buat gunting sesuatu ataupun hal-hal yang mendadak. Kalau misalnya ada teman yang cedera, kan bisa tuh motong perban atau sebagainya gitu. Oke, sini ada lagi. Ini apa ya? Oh, ini tuh penutup botol, pembuka botol. Jadi bisa buka botol macam-macam botol yang dibukanya itu yang dicekrek gitu. Oke, ini ada lagi sama. Oh, ini sama, jadi ada dua ya. Oke. Di sampingnya juga ada. Oke, ini obeng kembang. Oke, sampingnya ada lagi. Ini semacam apa ya? Oh, kalau ini buat gunting kuku. Jadi teman-teman yang kukunya kayak misalnya kotor setelah mendaki, kan biasa pas summit itu kan biasanya kuku kalau yang panjang itu pasirnya suka nyangkut di dalam rumput, jadi bisa dibersihin pakai yang ini. Itu yang kedua, ini tuh semacam apa ya? Oh, ini kayak buat bolongin kaleng sarden. Nih, jadi pakai ini, jadi diputer-puter kayak gitu. Ya, paling itu aja sih. Pokoknya buat pendaki pemula disarankan wajib bawa ini, karena kalau nggak bawa pisau takutnya ntar ada keperluan kayak potong sayur atau potong buah atau potong tali. Ini sangat berfungsi, oke? Tuh. Paling itu aja dari fungsi item yang kedua. Selanjutnya, ini yang terakhir. Yang paling penting adalah keril. Keril itu ada berbagai macam ukuran. Ada namanya semi keril dan keril. Kalau semi itu biasanya tuh dari 35 sampai 45 liter. Kalau keril dari 50 sampai 100 liter. Tapi kayaknya sekarang 100 liter itu udah jarang. Mungkin ada tapi jarang. Kalau ini saya bakal memperkenalkan produk Arey. Ini termasuk laris, udah gitu harganya murah. Ini namanya Toba 60 liter. Ini kisaran harga 499 pokoknya. Ya, 499, 500 kurang 1000. Ini termasuk favorit di Arey karena harganya murah tapi nggak murahan gitu. Ini sangat penting karena buat kan kadang suka ada nanya orang
untuk pendaki pemula nih terutama biasanya nanya, mas untuk pendaki pemula biasanya pakai kapasitas berapa ya? Jadi untuk pendaki pemula itu kapasitas keril itu tergantung dari berapa hari Anda menginap di gunung, berapa hari perjalanan Anda menuju ke gunung tersebut atau ke tempat wisata tersebut. Kalau untuk 2 hari 1 malam itu cukup buat kapasitas 50 liter cukup. Tapi asal jangan bawa tenda. Kalau bawa tenda yang isinya 5%, otomatis tasnya cuma cukup buat tenda, nggak cukup buat barang-barang lain gitu. Jadi kalau 50 liter itu bisa masuk sleeping bag, nesting, baju, dan perintilan-perintilan lainnya gitu. Jadi kalau 2 hari 1 malam cukup 50 liter. Tenda juga bisa masuk asal yang 2%. Itu di area sendiri sih ada tenda 2%. Harganya itu cuma 299, tapi dia single layer itu nggak bisa buat hujan besar, cuma buat kayak hujan gerimis. Kalau hujan besar disarankan pakai flysheet biar nggak bocor gitu. Oke, ini keril Toba ya. Ya keril seperti pada umumnya di bawah ada resleting. Ini biasanya itu di bawah ditaruh untuk sleeping bag. Karena sleeping bag itu kan tidak sering dikeluarkan. Jadi dikeluarkannya itu pada waktu malam hari pas kita tidur. Disarankan itu paling bawah sleeping bag. Dan ini kerilnya itu bisa dibuka. Rata-rata keril brand apapun bawahnya tuh pasti ada resleting. Dan itu dia di dalamnya itu bisa disekat, tutupin, jadi nggak gabung sama atas, barang atas. Bisa juga langsung diplong, jadi bisa dilepas gitu. Jadi terserah selera teman-teman sih, maunya disambung. Jadi di dalam itu ada resletingnya, mau disambung atau dilepas gitu aja gitu. Nah untuk keril array sendiri ini sudah ada rain cover, jadi untuk teman-teman jangan takut kehujanan, jadi sudah include rain cover ya. Oke, ada kantong. Nah ini ada biasanya itu di tali bagian dada ini ada fluid. Jadi kalau teman-teman merasa ketinggalan dari rombongan bisa pakai ini nih. Tapi ini sih jarang dipakai, mungkin dalam situasi-situasi yang berbahaya baru bisa dipakai. Kalau saya alhamdulillah sih belum pernah sampai memakai fluid ini, karena saya selama mendaki itu diusahain selalu tetap bersama rombongan gitu. Jadi jangan misah. Jadi kalau emang dasarnya capek, udah bilang aja ke teman-teman kita, gue capek nih, jadi jangan gengsi. Rata-rata pendaki sekarang itu nggak sekarang sih, rata-rata pendaki pemula itu gengsi, dia capek tapi dia nggak mau bilang, ya akhirnya bisa pingsan ataupun ketinggalan rombongan gitu. Jadi disarankan untuk pendaki pemula yang baru naik, kalau emang capek udah bilang ke teman-teman, gue capek nih, gue mau istirahat. Oke, paling teman-temannya kalau bisa mengerti, kecuali egois. Kalau yang egois biasanya dia terus jalan, bisa jadi dia terus jalan karena pengen cepet sampai, ataupun dia yang paling depan ini udah koordinasi, udah ngomong sama teman-temannya, gue jalan duluan ya, gue bakal buka tenda, jadi itu udah aman. Jadi ntar pas teman-teman belakang yang nungguin ini yang capek, pas sudah sampai tempat camp, jadi udah teman yang duluan itu udah buka tenda, jadi itu lebih apa ya, lebih bermanfaat gitu. Paling itu aja. Jadi keril itu ada yang dari 50 sampai 100, jadi tergantung ingat tergantung dari berapa lama kita perjalanan gitu ya. Kan biasanya kita
naik gunung nggak cuma naik gunung, bisa juga ke tempat wisata-wisata yang berada di dekat gunung tersebut gitu kan. Jadi ya bisa lah bawa-bawa oleh-oleh gitu. Pasti kan kita kalau pulang dari gunung, oleh-oleh itu pasti kan untuk keluarga di rumah ataupun buat temen-temen gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain dari temen-temen, bisa langsung di komentar. Nanti insya Allah kalau Mas Eno ada waktu nanti dibalas komennya satu-satu. Paling itu aja ya, kalau mau tanya langsung komen. Paling itu aja, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.